Om Swastiastu, selamat siang. Yang terhormat Ibu Niloh Putu Eka Yudi Prastiwi SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis di kelas S1 Manajemen Reguler Pagi. Dan selamat siang juga untuk teman-teman semua. Di sini saya selaku moderator sekaligus penyaji satu dari kelompok 4 akan menjelaskan materi terkait penulisan dan penyelesaian pesan-pesan bisnis. Adapun nama kelompok kami yang pertama itu saya sendiri, Putu Ratna Komalasari dengan nomor NIM mahasiswa 200111033. Dan yang kedua ada Ninyoman Ayuningsih dengan nomor NIM 200111018. Dan yang ketiga ada Ketut Angga Asriani dengan nomor NIM 200111026. Baik, pembahasan yang pertama yaitu ada proses penulisan pesan bisnis. Yang nomor 1 yaitu ada perencanaan pesan-pesan bisnis. Menyusun perencanaan pesan bisnis meliputi 3 tahap, yaitu ada perencanaan atau planning. Pada dasarnya proses perencanaan meliputi 3 tahap penting, yaitu mendefinisikan tujuan, menganalisis audiens, dan memilih saluran atau media komunikasi yang akan digunakan. Nah, yang kedua yaitu ada pengorganisasian, dan yang ketiga itu ada revisi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari ketiga tahapan perencanaan pesan. Hal ini akan dilakukan pada beberapa tahapan seperti penentuan tujuan. Dalam hal ini sebuah tujuan dari bisnis haruslah jelas, terstruktur, serta juga tidak akan terlalu bertentangan dengan tuan yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan fokus dari sebuah isi untuk memberikan tanggapan dari audiens dan menetapkan saluran serta media. Analisis audiens yang memperhatikan audiens untuk membaca terhadap pesan bisnis yang diberikan. Menentukan ide pokok, dan terakhir melakukan penentuan terhadap saluran serta media. Nah, yang kedua itu ada pengorganisasian pesan. Tujuan daripada pesan itu sendiri adalah untuk melakukan pemahaman dari si penerima. Hal ini digunakan untuk melakukan percepatan dan juga meningkatkan efisiensi dari penyusunan pesan yang akan diperlukan untuk melakukan pengorganisasian dengan sangatlah baik. Nah, yang ketiga yaitu ada revisi pesan. Dalam hal ini, penyusunan pada pesan bisnis akan diperlukan sebuah proses yang terbilang akan menjadi hati-hati dan juga teliti. Sehingga dalam hal ini, pesan yang akan diberikan akan menjadi telah selesai dan haruslah dilakukan penelitian secara ulang untuk memberikan jaminan bahwa pesan tersebut tidak memiliki kekurangan. Yang kedua itu ada penentuan tujuan. Yang pertama yaitu penentuan tujuan yang jelas bagi suatu organisasi akan dapat membantu proses pengambilan keputusan yang mencangkup antara lain sebagai berikut, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada keputusan untuk menentukan pesan. Yang kedua ada keputusan untuk menanggapi audiens. Yang ketiga itu ada keputusan untuk memusatkan isi pesan. Dan yang keempat ada keputusan untuk mendapatkan media yang digunakan. Nah, yang ke B yaitu ada 3 tujuan komunikasi bisnis, antara lain memberikan informasi, melakukan persuasi, dan yang terakhir itu melakukan kolaborasi. Yang ketiga yaitu penentuan ide pokok. Ide pokok adalah pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan tentang
isi dan tujuan dari topik tersebut sehingga dapat diterima oleh audiens. Sebelum menentukan ide pokok, hal-hal yang penting harus didefinisikan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu teknik curah pendapat atau brainstorming. Pendekatan melalui curah pendapat atau brainstorming dapat memberikan keleluasaan pikiran untuk mencari berbagai kemungkinan, menguji berbagai alternatif dengan mempertimbangkan tujuan, audiens, dan fakta yang ada. Beberapa teknik curah pendapat yang dapat digunakan antara lain: pertama, storyteller tour, hidupkan tape recorder dan telaah pesan-pesan yang disampaikan. Yang kedua yaitu random list. Dengan pendekatan random list, untuk dapat menentukan ide pokok, Anda perlu melukis segala sesuatu yang ada dalam pikiran Anda di dalam kertas yang kosong. Yang ketiga ada CFR. Jika subjeknya mencakup pemecahan masalah, gunakanlah suatu lembar kerja yang akan membantu menjelaskan hubungan antar temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang akan diberikan. Yang keempat yaitu journalist approach. Pendekatan jurnalistik memberikan butir yang baik sebagai langkah awal menentukan ide pokok. Jawaban tersebut terhadap pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana akan dapat menjelaskan ide pokok presentasi. Yang kelima itu question and answer game. Barangkali pendekatan yang paling baik adalah melihat sisi perspektif audiens. Yang keempat yaitu seleksi saluran dan media. Pesan-pesan bisnis harus sesuai dengan situasi yang ada. Ide-ide dapat disampaikan melalui dua saluran, yaitu saluran lisan atau oral dan tertulis atau written. Komunikasi lisan. Salah satu kebaikan dari komunikasi lisan adalah kemampuannya memberikan umpan balik atau feedback dengan segera. Komunikasi tertulis. Pesan-pesan tertulis juga memiliki berbagai macam bentuk, seperti surat, memo, proposal, dan laporan. Yang kedua yaitu pembatasan cakupan. Secara umum, penyajian informasi rutin kepada audiens yang Anda kenal hendaknya menggunakan kata-kata yang lebih singkat. Cara ini juga dapat membagikan rasa hormat audiens kepada komunikator. Sedangkan pernyataan pesan yang kompleks dan kontroversial akan memakan waktu yang lebih lama, terutama jika audiens yang hadir terdiri atas orang-orang yang sudah Anda kenal sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian dan revisi pesan-pesan bisnis. Yang pertama yaitu hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tak terorganisasi dengan baik. Tidak terorganisasinya komunikasi dengan baik dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, bertele-tele, yang kedua, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan, yang ketiga, menyajikan ide-ide secara tidak logis, dan yang keempat, informasi penting kadangkala tidak mencakup dalam pembahasan. Kemudian yang kedua yaitu pentingnya pengorganisasian yang baik adalah suatu tantangan bagi komunitor. Untuk dapat mengorganisasi pesan-pesan dengan baik, ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, subjek dan tujuan harus jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Dan yang keempat, semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Kemudian, ada pengorganisasian pesan-pesan melalui outline. Yang pertama, mendefinisikan dan melompokkan ide-ide. Caranya yaitu mulailah dengan ide pokok, dan yang kedua yaitu menyatakan poin-poin pendukung yang penting, dan yang ketiga ilustrasi dengan bukti-bukti. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.